Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita sehingga kita bisa berkumpul kembali walaupun secara online ya dalam mata kuliah pasca panen. Saya mau melanjutkan tentang prinsip dasar pengawetan hasil ternak ya. Kemarin terakhir sudah tentang pengaturan suhu, tapi suhu rendah ya. Nah, sekarang kita masuk ke pengaturan suhu dengan proses termal atau suhu tinggi ya. Nah, pemanasan itu termasuk proses termal, merupakan perlakuan dengan suhu tinggi ya pada berbagai variasi suhu dan waktu. Contoh contoh pengawetan ya dengan pemanasan adalah pasteurisasi ya, termasuk nanti UHT itu ultra high temperature, kemudian sterilisasi ya. Nah, tujuan dari proses pemanasan ini untuk menginaktifkan enzim yang menyebabkan autolisis ya. Jadi di dalam suatu bahan pangan, misalnya susu, itu kan sebenarnya sudah ada enzimnya ya di dalamnya. Nah, itu agar tidak berlanjut kerjanya seperti itu, maka dihentikan ya, dinonaktifkan dengan pemanasan. Yang kedua, membunuh bakteri pembusuk dan patogen beserta dengan sporanya ya. Kemudian mengubah karakteristik organoleptik produk, misalnya membuat tekstur lebih lunak ya karena pemanasan atau rasa yang lebih disukai. Nah, sekarang pasteurisasi tujuannya yaitu membunuh bakteri yang tidak membentuk spora dan virus penyebab penyakit ya, kemudian menginaktifkan enzim fosfatase dan katalase di mana enzim tersebut membuat susu cepat rusak ya, serta enzim lipase yang menyebabkan ketengikan air susu. Nah, dengan dibunuhnya itu nanti diharapkan daya simpannya akan lebih lama. Yang kedua, walaupun itu tujuannya ya tadi ya, yang selanjutnya dengan pasteurisasi ini karena suhunya lebih rendah itu masih dijumpai bakteri non patogen dan pembusuk masih bisa berkembang biak seperti itu. Jadi nanti antara pasteurisasi dengan sterilisasi akan berbeda daya simpannya. Dan pasteurisasi ini tidak menyebabkan perubahan rasa, aroma maupun warna ya. Tetapi sebagian vitamin B akan rusak. Ini ada hasil dari penelitian. Nah, jenis-jenis pasteurisasi mungkin kalian sudah sering mungkin saya sudah sering ya. Yang pertama low temperature long time atau LT ya. Jadi waktunya lama ya, dan suhunya itu rendah gitu. Suhu yang digunakan biasanya 61 sampai 63 derajat Celcius dengan waktu 30 menit. Yang kedua, high temperature short time. Ya, ini menggunakan temperatur tinggi 71 sampai 75 derajat Celcius tapi selama 15 detik. Dan yang ketiga, yaitu pasteurisasi ultra atau ultra high temperature. Ya, ini UHT yang kita kenal dengan UHT itu ya. Ini suhunya sampai di atas 100 tapi dengan waktu yang relatif singkat ya. 5 detik. Tujuannya untuk menghilangkan seluruh mikroba dan sporanya. Ya. Waktu yang singkat bertujuan mempertahankan nilai nutrisi ya, sifat organoleptiknya tidak berubah. Ini beberapa alat untuk pasteurisasi ya. Ini yang skala rumah tangga, ini yang menengah, dan ini yang mungkin sudah perusahaan gitu ya.
Nah, selanjutnya sterilisasi merupakan proses termal untuk mematikan semua mikroba dan sporanya. Contoh suhunya itu tinggi di atas 100 ya, dan lama seperti itu. Misalnya 110 derajat Celcius selama 30 menit atau 121 derajat Celcius selama 15 menit ya. Nah, dampak dari sterilisasi ini pada produk itu terjadi reaksi Maillard atau pencoklatan. Misalnya pada daging, kemudian susu sudah tidak putih lagi tetapi agak warnanya keruh gitu ya. Warnanya sudah tidak putih lagi seperti susu yang segar itu. Kemudian akan mempengaruhi juga tekstur, aroma dan rasa. Namun ya, sisi positifnya produk pangan hasil sterilisasi ini daya simpannya akan lebih lama ya pada penyimpanan suhu ruang jika dikombinasikan dengan pengemasan yang yang tidak berhubungan dengan udara luar ya, misalnya di vakum itu semakin lama lagi. Nah, ini adalah beberapa contoh peralatan sterilisasi ya yang sudah skala ada yang skala lab, ada yang skala sudah perusahaan. Nah, ini contoh produk sterilisasi ini ya, susu beruang ya, dikenalnya susu beruang tapi itu cuman mereknya ya. Kemudian ini adalah susu pasteurisasi dan ini UHT ya, UHT yang ini yang bawah ini menggunakan yang suhu tinggi ya, suhu di atas 100 itu tapi waktunya lebih sedikit, lebih cepat maksudnya. Ya, yang selanjutnya yaitu pengawetan selanjutnya dengan pengaturan kadar air. Prinsipnya bagaimana? Prinsipnya yaitu menurunkan kandungan air dan aktivitas air produk pangan sehingga menghambat metabolisme dan pertumbuhan mikroba pada pangan tersebut ya. Jadi dalam bahan pangan itu kandungan air dan AW itu kan mempengaruhi daya tahan ya, daya tahan terhadap aktivitas mikroba. Jadi nanti diturunkan. Aktivitas air atau water activity merupakan jumlah air bebas yang dapat digunakan oleh mikroba untuk pertumbuhannya ya. Nah, contoh aplikasi pada pengaturan kadar air adalah pengeringan dan pengentalan. Pengeringan itu merupakan metode pengawetan dengan mengurangi kadar air menggunakan energi panas sehingga bahan produk pangannya itu menjadi kering ya. Pada kondisi kering ini, maka laju kerusakan akibat aktivitas mikroorganisme dan kimiawi dapat dihambat. Masa simpan produknya akan menjadi lebih lama dibanding produk dengan yang mempunyai kadar air tinggi. Nah, pengeringan terjadi karena penguapan air ke udara karena perbedaan kandungan air antara udara dengan bahan yang dikeringkan. Dan pada umumnya pengeringan dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan sistem ikatan air dalam bahan. Ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengeringan yaitu faktor yang berhubungan dengan udara pengering. Ini meliputi suhunya berapa, kecepatan aliran udara pengering bagaimana, dan kelembapan udaranya bagaimana ya. Kemudian faktor yang berhubungan dengan sifat bahan, ukuran bahannya, kadar air awal, tekanan parsial dalam bahan. Itu faktor-faktor yang mempengaruhi pengeringan. Drying atau pengeringan proses kehilangan air yang disebabkan oleh daya kekuatan alam, oleh matahari maupun angin atau dianginkan. Bedanya dengan dehidrasi, kalau dehidrasi itu proses pengeringan dengan panas buatan atau alat pengering ya. Keuntungan pengeringan yaitu volume menjadi lebih kecil
beratnya berkurang ya, karena kadar airnya berkurang. Kemudian lebih awet, mudah dalam penyajian, dan dapat disimpan pada suhu kamar. Kerugiannya bagaimana? Akan terjadi perubahan baik secara fisik, kimia maupun mutunya. Ya. Dan beberapa bahan perlu dibasahkan kembali apabila sebelum digunakan. Ini ada rumus penentuan kadar air ya, dilakukan secara wet basis atau dry basis, dalam keadaan basah maupun dalam keadaan kering ya. Nah, penentuan kadar airnya. Metode pengeringan sekarang. Metode pengeringan, ada pengeringan secara alami, yaitu dengan menggunakan sinar matahari ya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sifat energi panasnya itu kombinasi antara sinar matahari dengan konveksi panas udara di sekitarnya ya. Nah, ini dapat digunakan dengan menjemur ikan asin misalnya, itu dijemur secara langsung gitu ya. Keuntungannya energi berlimpah dan murah ya, karena kita tidak membeli itu energi panas matahari ya, Allah sudah menyediakan. Kemudian mudah dan tidak butuh peralatan mahal, serta tenaga kerja kita itu tidak membutuhkan keahlian. Namun kerugiannya itu tergantung cuaca ya. Kalau waktu musim panas atau sinar mataharinya banyak ya akan cepat kering gitu ya. Terus waktu lama tidak dapat berlangsung sepanjang hari, kemudian sulit dikontrol, memerlukan tempat yang luas dan mudah terkontaminasi, apalagi tempatnya terbuka karena ada angin juga ya, angin membawa beberapa misalnya debu atau itu ya, bahan-bahan yang tidak bisa kita lihat secara kasat mata. Yang kedua, pengeringan dengan pengering buatan atau artificial drying. Ini dapat digunakan untuk bahan padat dan cair, membutuhkan energi tentunya ya, dengan menggunakan alat pengering misalnya ya. Kemudian keuntungannya tidak tergantung cuaca, tidak perlu tempat luas, kondisi pengeringan dapat dikontrol, dan kapasitas pengeringan sesuai dengan kebutuhan ya. Ini biasanya berada di lab. Saya kemarin menggunakan ini dryer ini ya, pengering ini di lab ya, jadi tidak membutuhkan tempat yang luas gitu ya. Nah, kerugiannya kadang bagian luarnya itu sudah kering namun di dalamnya itu masih basah, sehingga jadi kadang misalnya awalnya itu kering tapi beberapa saat kemudian lembek lagi, seperti itu kerugiannya. Nah, macam pengering berdasarkan urutan masuk keluar bahan, pengeringan secara kontinu atau berkesinambungan, jadi pemasukan dan pengeluaran bahan secara kontinu, dan pengeringan tumpukan ya, atau batch drying. Satu batch bahan masuk ke alat pengering hingga kering, kemudian dikeluarkan, baru dimasukkan satu batch bahan yang berikutnya. Pengeringan beku ya, pengeringan beku atau freeze drying. Ini bahan ditempatkan pada ruang hampa udara, kemudian dialiri dengan udara sangat dingin sehingga air bahan tersublimasi, perubahan bentuk es langsung menjadi uap air, kemudian uap air dipompakan keluar ruang pendingin. Nah, ini cocok untuk bahan yang sensitif panas. Keuntungannya volume bahan tidak berubah, daya rehidrasinya tinggi. Ini biasanya freeze drying itu membutuhkan biaya yang mahal ya, kemudian kapasitas juga kalau masih dalam skala lab itu sangat terbatas gitu ya. Ini contohnya waktu itu ada kakak kelas saya yang penelitian freeze drying dengan kentang di freeze drying ya.
Oke, saya lanjutkan macam-macam alat pengering untuk bahan padat, yaitu tunnel dryer. Ini bahan dalam wadah bergerak menuju alat pengering berupa lorong ya, biasanya berada di perusahaan-perusahaan. Kemudian conveyor drying, bahan atau wadah bergerak dalam alat pengering dengan menggunakan ban berjalan ini. Kemudian kabinet drying, ini udara panas masuk mengalir dalam alat pengering berupa lemari kabinet. Ini yang bergerak udara panasnya ya. Macam-macam pengering untuk bahan cair ya. Drum dryer, produk cair dialirkan pada permukaan drum. Kemudian pada permukaan drum berputar berisi uap air panas ya, sehingga produk cairnya ini nanti akan mengering. Spray dryer, yaitu produk cair disemprotkan lempeng panas ruang udara panas. Ini contohnya untuk susu bubuk ya. Contoh aplikasi pengeringan pada hasil ternak tadi ya, misalnya pengeringan ya, misalnya dendeng bisa dilakukan secara langsung dengan sinar matahari gitu ya. Kemudian tepung telur maupun ini susu bisa menggunakan spraying dryer ya, dengan semprot tadi. Selanjutnya, pengawetan selanjutnya dengan pengentalan. Nah, proses pengawetan dengan pengurangan kadar air juga pengentalan ini selain pengeringan ya. Misalnya dengan cara penguapan air atau evaporasi yang terkandung dalam bahan atau penambahan zat terlarut pada bahan larutan tersebut. Tujuannya untuk apa? Yaitu untuk mengurangi aktivitas mikroba dengan menurunkan jumlah air yang tersedia atau water activity tadi, AWI tadi ya. Volume produk menurun sehingga memudahkan transportasi dan penyimpanan. Alat pengentalnya disebut evaporator. Evaporasi dengan tekanan vakum diaplikasikan pada produk yang sensitif terhadap panas. Contohnya apa? Contohnya yaitu susu evaporasi. Ya, susu evaporasi ini susu yang diuapkan airnya sehingga akan berkurang kadar airnya. Ya. Kemudian susu kental ini juga selain kurangkan kadar airnya juga ditambah dengan bahan tambahan ya, sehingga nanti akan mengental, misalnya gula, sehingga akan menambah daya awetnya. Terima kasih. Demikian kuliah saya kali ini tentang pengawetan hasil ternak yang kedua ya. Terima kasih atas atensinya. Mohon maaf apabila saya banyak kekurangan dan kesalahannya. Apabila ada pertanyaan, silahkan dilontarkan saja, silahkan diajukan. Mohon maaf. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.